Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata wa akramana bil ibadati wat taqwa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli fassallim ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azimil mab'us li itmami makarimal akhlaqi was sa'adatil quswa wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'u tariqal huda amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama memanjatkan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Rabbun Ghafur, yang mana detik dan saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya beribadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu semua berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada keagungan alam Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa media dakwah SDIT Raudatul Jannah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai masa, mengenai waktu. Demi masa, wal asri, demi waktu. Dalam Islam diingatkan dan ditegaskan kepada kita semua sebagai umat Islam, alangkah pentingnya untuk mengatur waktu, memanage waktu. Apakah waktu yang selama ini kita gunakan, kita lewati, kita gunakan begitu saja? Ataukah waktu yang kita gunakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah? Atau bahkan sebaliknya, waktu kita lebih banyak untuk mengurusi hal tentang duniawi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu lafi, benar-benar di dalam khusr, kerugian. Ketika kita berada di dalam kerugian, seperti ketika kita berada di dalam sebuah ruangan, kita betul-betul dikelilingi oleh ruangan tersebut. Begitu juga demikian dengan kerugian. Hal yang sangat merugi ketika kita tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Waktu untuk beribadah. Apakah hari ini kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk ataukah tidak? Maka jika tidak, mulailah kita membenahi diri untuk mengatur waktu sebaik-baiknya. Semua manusia yang tidak bisa mengatur, sesungguhnya kata Allah, kerugian. Illalladzina amanu. Bagaimana agar kita ini tidak merugi, tidak celaka di akhirat kelak? Kata Allah, illalladzina amanu. Kecuali yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman. Yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang percaya Allah. Mulai dari lisannya, dari hatinya, bahkan amalnya. Beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak merugi. Wa amilus shalihat. Melakukan amal solih. Antara iman dan amal tidak bisa dipisahkan. Kita bisa mengatakan beriman kepada Allah. Kita bisa mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tetapi kalau kita hanya berbicara saja, tidak melakukan amal soleh. Amal soleh diantaranya ada ibadah untuk diri kita sendiri. Amal jariyah, amal ibadah, itu bagian daripada amal soleh kita. Untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, bahkan orang lain. Maka di dalam amal soleh, hablum minan nas wa hablum minallah itu harus ada. Ketika kita sedang mengurusi tugas, ketika kita sedang mengurusi pekerjaan, ketika kita sedang berhadapan dengan dunia, maka jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah. Ketika kita menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, maka di situ kita sedang menuju untuk jalan keberuntungan, keselamatan. Allah memberikan keterangan kembali bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak usah khawatir. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Maka jannah yang akan didapatkan
Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman, orang yang beramal solih. Apa berita gembiranya? Al-jannah, surga. Maka tidak usah takut, kita tidak akan merugi selama kita bisa mengatur waktu, kapan kita ibadah, kapan kita bekerja, kapan kita belajar. Sejatinya Islam mengajarkan kita untuk berdisiplin terhadap waktu. Para pemirsa media dakwah SDIT Raudatul Jannah. Kedua tadi adalah cara di mana kita untuk tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi. Yang ketiga yakni watawasau bil haqq, berwasiat untuk menyampaikan kebenaran, melakukan kebenaran, mewasiatkan hal-hal yang benar. Yang benar ia katakan benar, yang salah ia katakan salah, juga mempraktekkan kebenaran-kebenaran itu. Yang keempat, watawasau bis sabr, juga mewasiatkan kesabaran. Tentu keempat ini adalah kita untuk menuju orang-orang yang beruntung, untuk menuju ridha Allah, bukan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah sebagaimana sabarnya Rasul ulul azmi, yang tiada ada batasnya sabarnya Rasul ulul azmi. Tidak mendoakan kaumnya mendapatkan azab kepada Allah, tetapi mendoakan agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa media dakwah SDIT Raudatul Jannah, tentu di kesempatan ini kita belajar bahwa waktu yang kita pergunakan itu sebaiknya kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya tadi ada amal solih. Bagaimana amal solih? Amal solih diantaranya banyak sekali. Di antaranya adalah kita peduli terhadap sesama, itu bagian daripada amal solih kita. Apakah kita tidak peduli kepada tetangga kita? Apakah kita tidak peduli kepada kerabat kita yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, yang sedang tertimpa musibah? Apakah kita cuek? Dijelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Maka dijelaskan kembali oleh Rasulullah, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Rasulullah mengumpamakan orang yang beriman itu masalul mu'minina fi tawaddihim, dalam hal mencintai, wa tarahumihim, menyayangi, wa ta'atufihim, juga mengasihi, itu seperti kamasalil jasad, seperti satu tubuh. Dimana ketika kita satu tubuh di antara kita ini merasakan sakit, tentu tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit. Bisahri wal humma, yang mungkin dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Para pemirsa media dakwah SDIT Raudatul Jannah, maka penting bagi kita untuk mengatur dan memanage, mengontrol waktu yang kita lewatkan, jangan sampai lewat begitu saja, melainkan jadikan waktu yang kita lewati menjadi amal solih untuk kita semua, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, yakni adalah surganya Allah, bisa kita raih, bisa kita capai, sehingga kita tergolong golongan orang-orang yang beruntung dan selamat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Kiranya itu mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan tadi bisa kita petik dan jalankan sedikit demi sedikit, sehingga kita menjadi pribadi yang baik dan yang solih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.